Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dosen dan juga kepada teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang feeding and eating disorder. Yang mana kelompok ini terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama ada Amabel Wijaya, yang kedua ada Angel Franklin, yang ketiga ada Jocelyn Wiyateja, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Regina, yang keenam ada Fanny, yang ketujuh ada Jody Maswita Saragi. Dan yang dimana kali ini salah satu anggota kami sedang berhalangan dan tidak bisa join di Zoom kali ini, yaitu Jocelyn, ada halangan. Nah, selanjutnya yang akan saya lanjutkan adalah ini. Feeding and eating disorder adalah gangguan makan atau perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus sehingga menimbulkan masalah kesehatan yang serius, baik secara fisik maupun secara psikososial. Gangguan yang termasuk dalam feeding and eating disorder, yang pertama ada PICA, yang kedua ada rumination disorder, yang ketiga ada avoidant atau restrictive food intake disorder, yang keempat ada anorexia nervosa, yang kelima ada bulimia nervosa, yang keenam ada binge eating disorder, yang ketujuh ada other specified feeding or eating disorder. Yang pertama adalah PICA yang akan dilanjutkan oleh teman saya. PICA, gangguan makan PICA merupakan gangguan makan berupa keinginan dan nafsu makan terhadap benda atau zat yang bukan makanan atau makanan yang tidak memiliki nilai gizi. Gangguan ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi gangguan ini paling banyak dialami oleh anak-anak. Diagnosa hanya diberlakukan untuk anak berusia di atas 2 tahun, ibu hamil, dan orang dengan gangguan intelektual. Dalam jangka lama, gangguan PICA dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari infeksi parasit, pembutuhan usus, dan keracunan. Karakteristik diagnosa. 1. Konsumsi benda atau zat-zat yang bukan makanan dan yang tidak memiliki kandungan nutrisi secara terus-menerus selama kurang lebih 1 bulan. Contohnya kertas, kain, pasir, rambut, kapas, kapur, kerikil, arang, abu, tanah, liat, kotoran, deterjen, dan es. Yang kedua, konsumsi benda-benda atau zat-zat yang tidak sesuai pada tahap perkembangan individu. Yang ketiga, perilaku mengonsumsi benda-benda atau zat yang tidak sesuai dan tidak didukung secara norma sosial ataupun budaya individu. Yang terakhir, jika perilaku muncul bersama dengan adanya gangguan mental atau medis tertentu, maka individu dapat langsung dirujuk untuk pemeriksaan secara klinis. Selanjutnya akan dibaca oleh Amabel. Rumination disorder. Gangguan ruminasi merupakan gangguan makan yang ditandai dengan mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelan ke dalam mulut untuk dikunyah kembali, dimuntahkan kembali, dan bahkan ditelan kembali. Gangguan ini umumnya ditemukan pada anak berusia bayi hingga anak-anak. Namun lebih mungkin terjadi pada kelompok individu dengan disabilitas intelektual. Faktor lingkungan seperti pola asuh orang tua yang cenderung menelantarkan anaknya, kurangnya perhatian orang tua dapat meningkatkan terjadinya gangguan ruminasi pada anak. Karakteristik diagnosa. Yang pertama adalah perilaku regurgitasi atau muntahan. Makanan terjadi berulang selama periode minimal 1 bulan. Makanan yang dimuntahkan dapat dikunyah kembali, ditelan kembali, atau dimuntahkan. Yang kedua adalah regurgitasi atau muntahan. Belang tidak disebabkan oleh gastrointestinal atau kondisi medis lain yang terkait. Misalnya reflux gastroesophagus, stenosis pylorus. Yang ketiga adalah gangguan makan ini tidak terjadi bersamaan dengan gangguan makan anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, atau avoidant restrictive food intake disorder. Yang keempat adalah jika gejala terjadi dalam konteks gangguan mental lain, misalnya cacat intelektual, gangguan perkembangan intelektual, atau gangguan perkembangan saraf lainnya cukup parah untuk memerlukan penanganan klinis tambahan. Oke, next. Kemudian avoidant atau restrictive food intake disorder. Avoidant atau restrictive food intake disorder atau gangguan makan ARFID merupakan gangguan makan yang membuat penderitanya sangat selektif dalam memilih makanan. Gangguan makan ini lebih umum terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Gangguan ini dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan apabila terjadi pada anak-anak
dan menyebabkan kebutuhan kalori harian dan gizi tidak terpenuhi pada orang dewasa. Penderita ARFID selektif terhadap makanan namun tidak takut pada perubahan tubuh maupun kenaikan berat badan. Karakteristik diagnosa. Yang pertama, gangguan makan, misalnya kurangnya minat untuk makan, menghindari makanan karena tidak menyukai rasa, bau, tekstur, penampilan, atau sensory characteristic of food, kekhawatiran tentang konsekuensi yang tidak menyenangkan dari makan, yang menyebabkan kegagalan terus-menerus dalam memenuhi nutrisi yang tepat dan atau kebutuhan energi. Kemudian yang kedua, gangguan ini tidak terjadi karena kekurangan makanan ataupun karena praktik yang didukung oleh budaya. Kemudian yang ketiga, gangguan makan ini tidak terjadi bersamaan dengan gangguan makan anoreksia nervosa, bulimia nervosa. Kemudian yang keempat, gangguan makan ini tidak disebabkan oleh kondisi medis yang berlangsung ataupun gangguan mental lainnya. Oke, selanjutnya. Yang keempat, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Gangguan ini lebih umum ditemukan pada wanita muda dibandingkan pada pria. Anoreksia terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor biologis, lingkungan, dan psikologis seperti mengalami kecemasan, tidak mampu mengelola stres dengan baik. Apabila gangguan ini tidak segera ditangani, penderita anoreksia akan mengalami efek malnutrisi, stamina menurun, sulit bernapas, dan bahkan berujung pada kematian mendadak akibat kegagalan beberapa organ dan serangan jantung. Karakteristik diagnosa. Yang pertama, pembatasan terhadap asupan makanan yang menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. Penurunan berat badan yang signifikan didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari normal minimal atau untuk anak dan remaja, kurang dari berat badan yang diharapkan. Yang kedua, ketakutan berlebihan akan kegemukan ataupun perilaku yang terus menghalangi kenaikan berat badan, meskipun berat badan sudah kurang dari normal. Yang ketiga, gangguan persepsi mengenai berat badan atau bentuk tubuh yang dimiliki. Merasa tubuhnya sangat gemuk, padahal kenyataannya sudah sangat kurus. Selanjutnya saya serahkan kepada Yoni. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bulimia nervosa. Bulimia nervosa merupakan gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Penderita bulimia mempunyai keinginan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar, namun tidak mempunyai kendali untuk menghentikannya setelah itu, dan penderita merasa malu dan kemudian menggunakan metode yang ekstrim memuntahkan makanan secara paksa. Untuk mengeluarkan makanan yang telah konsumsi, bulimia umumnya dialami oleh wanita dewasa dan remaja yang tidak puas dengan berat badan dan bentuk tubuh yang dimilikinya. Karakteristik diagnosanya seperti yang pertama, episode makan yang terjadi berulang-ulang dengan karakteristik makan dengan porsi yang sangat banyak dan di luar porsi normal makan seorang manusia dalam jangka waktu 2 jam. Seperti kehilangan kontrol akan makan dalam satu periode atau merasa tidak bisa berhenti makan atau mengontrol apa dan seberapa banyak seseorang makan. Yang kedua, yaitu ada perilaku yang menyimpang untuk mengurangi berat badan secara ekstrim dan berlebihan seperti penggunaan obat pencahar dan diuretik, puasa ataupun olahraga yang berlebihan. Yang ketiga, yaitu ada binge eating, serta perilaku yang menyimpang terjadi minimal 1 kali dalam seminggu selama jangka waktu 3 bulan. Yang keempat, ada rasa yang tidak pernah puas terhadap berat badan dan bentuk tubuh yang dimilikinya. Dan yang kelima, yaitu gangguan ini tidak muncul dalam gejala makan anoreksia nervosa. Next. Selanjutnya itu adalah binge eating disorder. Binge eating disorder itu merupakan penyimpangan perilaku makan di mana penderitanya sering mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit untuk menahan dorongannya untuk makan. Jika perilaku ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan berpotensi besar menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Dan juga menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, sembelit, dan masalah psikologis. Karena setelah makan, penderita kerap merasa bersalah dan kesal yang berujung pada depresi dan juga stres. Karakteristik diagnosa dari binge eating disorder yang pertama adalah episode makan yang terjadi berulang-ulang dengan karakteristik makan dalam periode waktu 2 jam
dan mengonsumsi sejumlah makanan yang pastinya lebih besar daripada yang kebanyakan orang makan dalam periode waktu yang sama, dalam situasi yang sama. Dan juga kehilangan kontrol akan makan dalam satu periode, merasa tidak bisa berhenti makan atau mengontrol apa dan seberapa banyak yang akan dia makan. Yang kedua, perilaku binge eating berhubungan dengan 3 atau lebih dari hal berikut. Yang pertama itu adalah makan jauh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua adalah makan hingga merasa kenyang sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah makan makanan dalam jumlah besar bahkan ketika tidak merasa lapar. Yang keempat itu adalah makan sendiri karena merasa malu dengan banyaknya yang dia makan. Yang kelima, merasa jijik dengan diri sendiri, depresi, atau sangat bersalah sesudahnya. Ini dimaksudkan ini adalah bersalah sesudah makan. Yang ketiga ini adalah timbulnya stres atau kesulitan terkait perilaku binge eating yang muncul. Yang keempat, itu adalah perilaku binge eating terjadi rata-rata setidaknya sekali seminggu atau selama 3 bulan. Yang terakhir adalah perilaku binge eating tidak berhubungan dengan perilaku yang menyimpang yang muncul dalam perilaku bulimia nervosa dan tidak muncul bersamaan dalam gangguan bulimia nervosa dan juga anoreksia nervosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Oke, yang ketujuh adalah other specific feeding or eating disorder. Other specific feeding or eating disorder merupakan kategori baru dalam gangguan makan yang masih didiskusikan oleh tenaga medis. Contohnya meliputi atypical anorexia nervosa, yaitu semua kriteria untuk anoreksia nervosa terpenuhi, kecuali meskipun terjadi penurunan berat badan yang signifikan, berat badan individu tetap berada dalam atau di atas kisaran normal. Yang kedua adalah bulimia nervosa atau frekuensi rendah dan atau durasi terbatas, yaitu semua kriteria bulimia nervosa terpenuhi, kecuali binge eating dan perilaku kompensasi yang tidak pantas terjadi, rata-rata kurang dari sekali seminggu dan atau kurang dari 3 bulan. Yang ketiga adalah binge eating disorder yang frekuensinya rendah dan atau durasi terbatas, yaitu semua kriteria dalam gangguan makan berlebihan terpenuhi, kecuali perilaku binge eating terjadi rata-rata kurang dari sekali seminggu dan atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat adalah purging disorder, yaitu perilaku purging atau muntah, terus berulang untuk mempengaruhi berat badan dan bentuk tubuh, misalnya muntah secara paksa, atau penyalahgunaan obat pencahar, diuretik, atau obat lain, tanpa adanya perilaku binge eating. Yang kelima adalah night eating syndrome, yaitu kejadian berulang dari makan malam, seperti makan setelah bangun dari tidur atau dengan mengonsumsi makanan yang bukan setelah makan malam. Ada kesadaran dan ingatan tentang perilaku makan. Sindrom night eating tidak terjadi karena pengaruh eksternal seperti perubahan siklus tidur, bangun individu, atau oleh norma-norma sosial setempat. Night eating menyebabkan penderita yang signifikan dan atau gangguan fungsi. Pola makan yang tidak teratur tidak berhubungan dengan perilaku binge eating atau gangguan mental lainnya, termasuk penggunaan zat, dan tidak disebabkan oleh gangguan medis lain atau efek pengobatan. Oke, next selanjutnya. Hanya sekian saja untuk topik binge gangguan makan seperti feeding disorder dan eating disorder. Kami dari kelompok 3, jika ada kesalahan kata dan juga ada kekurangan dalam materi ini, silakan berikan saran dan solusi. Dan juga jika ada pertanyaan tentang topik kali ini, mohon ditanyakan saja di dalam grup chat. Sekian dari kelompok 3, saya mewakili kelompok 3 akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bye-bye.